Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini akan saya jelaskan tentang salah satu bingung rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, akan saya jelaskan tentang tata cara sholat. Namun sebelum kita mempelajari tentang tata cara sholat, alangkah baiknya kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai. Sholat dari segi bahasa artinya ialah berdoa. Sedangkan menurut istilah yaitu ibadah yang dilakukan terdiri dari ucapan dan perbuatan yang diawali dengan bacaan takbiratul ihram dan diakhiri dengan ucapan salam. Salat menurut Nabi Muhammad sebagaimana diriwayatkan dalam hadisnya yaitu as-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Apabila seorang muslim tidak melaksanakan salat, artinya dia telah merobohkan agama. Di dalam salat ada beberapa ketentuan. Ketentuan yang pertama yaitu syarat wajib salat. Orang dikatakan wajib melaksanakan sholat apabila 1. Dia beragama Islam. Yang kedua, sudah balik atau sudah dewasa. Yang ketiga, berakal, sehat, tidak gila. Selanjutnya, syarat sah sholat. Sholat dikatakan sah apabila yang pertama dalam keadaan suci, tidak sedang berhadas besar ataupun berhadas kecil. Yang kedua, menutup aurat. Laki-laki auratnya adalah dari pusar sampai dengan lutut, sedangkan perempuan auratnya adalah seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah. Selanjutnya, syarat sah sholat yaitu berdiri di tempat yang suci. Kemudian yang keempat, mengetahui bahwa waktu sholat telah tiba. Yang kelima, yaitu menghadap kiblat. Selanjutnya, yaitu rukun-rukun sholat. Rukun sholat harus dilaksanakan. Apabila tidak melaksanakan salah satu rukunnya, maka sholat dikatakan tidak sah. Rukun menurut ajaran Islam merupakan hal yang pokok, tidak boleh ditinggalkan. Adapun rukun-rukun sholat, yang pertama yaitu niat. Niat di dalam hati. Apabila diucapkan maka itu lebih baik. Yang kedua, takbiratul ihram. Mengucapkan Allahu Akbar itu adalah takbiratul ihram sambil mengangkat kedua tangan. Yang ketiga, berdiri bagi yang mampu. Apabila dia tidak mampu untuk berdiri, maka diperbolehkan untuk melaksanakan sholat dengan duduk. Kalau duduk tidak mampu, dapat dilaksanakan dengan berbaring. Apabila berbaring tidak mampu, maka dapat dilaksanakan menggunakan isyarah. Yang keempat, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, rukuk. Rukuk ini dilakukan dengan tumakninah. Yang keenam adalah i'tidal, bangun dari rukuk. Ketujuh, sujud. 8, duduk di antara dua sujud. 9, tumakninah di setiap rukuk, dua sujud, duduk di antara dua sujud, dan i'tidal. 10,
tasyahud akhir. Dan yang ke-11 membaca sholawat Nabi. 12 duduk untuk membaca tasyahud dan sholawat Nabi. 13 membaca salam. Salam yang dimaksud di dalam rukun sholat adalah salam yang pertama. Sedangkan yang salam yang kedua termasuk dalam sunnah sholat. Yang terakhir atau yang 14 adalah tertib atau berurutan. Tidak boleh rukun-rukun ini dilaksanakan secara acak. Harus berurutan atau tertib. Selanjutnya sunnah-sunnah sholat, ya, beberapa di antaranya adalah membaca tasyahud pertama sesudah sujud kedua dari rakaat yang kedua sebelum berdiri pada rakaat yang ketiga. Yang kedua adalah membaca kunut pada sholat subuh dan sholat witir. Selain ini terdapat banyak sunnah sholat, yaitu membaca surat pendek atau ayat-ayat pilihan, kemudian membaca doa iftitah, kemudian membaca doa-doa ruku, i'tidal, sujud, dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali sunnah-sunnah sholat. Selanjutnya, hal yang membatalkan sholat. 1. Berbicara dengan disengaja selain bacaan sholat. 2. Berbuat sesuatu yang banyak atau melakukan gerakan lebih dari 3 kali. 3. Berhadas kecil ataupun berhadas besar. Yang keempat, meninggalkan salah satu rukun sholat secara disengaja, memutuskan rukun sebelum sempurna. 5. Terbukanya aurat. 6. Terkena najis. 7. Membelakangi kiblat. 8. Makan dan minum. 9. Tertawa terbahak-bahak. 10. Berubah niat. Dan yang 11 adalah murtad. Kita lanjutkan, yaitu sholat wajib. Sholat wajib ada 5. Yang pertama yaitu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Sholat subuh terdiri dari 2 rakaat, sholat zuhur terdiri dari 4 rakaat, sholat asar terdiri dari 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan kelima sholat isya terdiri dari 4 rakaat. Untuk waktu pelaksanaan, sholat subuh dilaksanakan setelah terbitnya fajar sampai dengan terbitnya matahari. Sholat zuhur dilaksanakan ketika matahari kira-kira berada di atas kepala kita. Ya, sekitar kalau di Indonesia, waktu Indonesia Barat sekitar jam setengah 12 sampai jam 12. Untuk sholat asar dilaksanakan ketika matahari sudah tergelincir atau menuju ke arah barat, ya, sekitar jam 3. Kemudian sholat maghrib adalah ketika matahari terbenam. Sholat isya dilaksanakan setelah matahari benar-benar sudah tidak terlihat. Kemudian mengenali tata cara sholat dan bacaannya akan kita lanjutkan di sesi berikutnya.